mengikuti selanjutnya materi dari korelasi, yaitu pasangannya yaitu regresi. Jadi sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa kalau kita mempelajari tentang data yang sudah kita kumpulkan, lalu data itu berasal dari dua variabel yang kita mau perhatikan hubungannya seperti apa, kita menggambar diagram pencar atau scatter plot. Nanti dari diagram tersebut kita bisa menentukan sifat dari hubungannya, apakah hubungannya bersifat linear dan positif, apakah hubungannya linear negatif, atau dia berbentuk lengkung, ataupun dia menunjukkan suatu relasi yang tidak bisa diperhatikan, apakah dia garis atau dia lengkung, sulit ditentukan. Dari situ kita bisa mengetahui, dari scatter plotnya kita bisa mengetahui nanti hubungannya sifatnya seperti apa. Setelah kita mengetahui sifat dari data atau variabel yang kita mau teliti, selanjutnya kita menghitung koefisien korelasinya, yaitu nilai R, yang pada buku ini dia mengajar kita memakai korelasi product moment Pearson. Lalu setelah kita dapat nilai R itu di antara min 1 dan 1, positif 1 menyatakan strong positif, lalu yang negatif menyatakan strong negatif, lalu 0 menyatakan tidak ada korelasi di antara dua variabel. Untuk menyatakan itu secara berarti atau bermakna, kita melakukan tes atau uji hipotesis atau uji signifikansi daripada relasi tersebut. Jika setelah kita melakukan uji signifikansi, lalu koefisien korelasi itu ternyata signifikan melalui uji hipotesis, maka langkah selanjutnya yang kita bisa lakukan yaitu menentukan persamaan dari garis regresi. Garis regresi ini bisa dikatakan juga sebagai garis yang mewakili data itu yang terbaik, ya. Jadi garis terbaik yang mewakili data tersebut. Jikalau misalkan kita menghitung uji hipotesisnya, uji signifikansi untuk hubungan, tetapi kita mendapatkan ternyata hasilnya tidak signifikan, atau dengan kata lain hubungannya itu tidak bermakna, maka tidak ada gunanya kita menentukan garis regresi, karena garis regresi itu tujuannya adalah kita untuk membuat prediksi ke depan. Jadi seperti ini kira-kira kita punya datanya ini tersebar dalam diagram pencar, lalu kita mau mencari garis yang terbaik yang mewakili titik-titik ini. Jadi kalau kita ambil garis yang di tengah, apakah garis yang di tengah itu adalah garis yang terbaik yang menandakan titik-titik ini errornya kecil. Jadi dia itu harus errornya kecil. Kalau kita pakai yang ini, apakah nanti di masa depan, di nilai X yang ke depan, itu dia akan dekat dengan titik-titik ini, atau dia akan lari malahan. Jadi tujuannya adalah kita melakukan prediksi sebenarnya dari data yang sudah ada sekarang. Kita mau tentukan sebuah garis yang terbaik, di mana garis yang terbaik itu adalah garis yang kita bisa pakai untuk memprediksi nilai di depan, di masa yang depan. Garis manakah itu? Kita memanfaatkan sistem persamaan linear yang sudah kita pelajari sebenarnya sejak kita SMP ataupun di kalkulus. Jadi di dalam penelitian kita itu punya nilai observe atau nilai yang hasil penelitian, hasil yang kita dapatkan di lapangan. Nilai aslinya yang titik-titik ini. Titik-titik ini adalah nilai yang asli. Lalu kita mau menentukan misalkan suatu saat pada nilai X di sini, nanti dia letaknya di mana titiknya, karena di masa depan belum terjadi, kita belum tahu. Kita mau prediksi, kita tidak tahu. Kalau kita hanya menebak secara titik, maka tidak beralasan. Sedangkan kita sudah menyelidiki dua variabel ini itu punya korelasi dan itu signifikan. Nah, maka cara yang terbaik yaitu kita menentukan garis regresi, yaitu garis yang terbaik yang mewakili titik-titik ini.
supaya kita bisa memprediksi nilai di masa depan. Lalu dalam menentukan garis yang terbaik ini, maka kita perlu menentukan selisih yang terkecil pada semua titik-titik ini. Jadi kalau saya bisa buat garis yang lain, misalkan seperti ini, mungkin errornya akan lebih besar daripada garis yang biru ini. Saya juga bisa buat yang lain sebagai garis prediksi. Kita lihat misalkan di sini garis merah yang kolam merah yang di atas ini dia dekat dengan D1. Tetapi nanti dia akan lebih jauh dari D6. Tetapi dia pas di D7. Bagaimana dengan garis yang merah yang di bawah ini? Dia jauh dari D1 tetapi dekat dengan D6. Tapi dia sangat jauh dengan D4. Jadi garis mana yang terbaik? Nah, itu adalah permasalahan yang kita hadapi di dalam melakukan prediksi. Seperti kalau Anda melihat seismograf ya, yang mengukur, memprediksikan getaran yang terjadi dalam bumi, itu sebenarnya secara sederhana dari prinsipnya seperti ini, tetapi kurvanya sudah berbentuk naik turun ya. Berbeda dengan regresi, yaitu yang cuma hanya garis lurus saja. Jadi tujuannya adalah kita mau memprediksi. Nanti kalau kalian mempelajari time series, nanti di situ juga akan ada prediksi-prediksi di dalam statistika untuk memprediksi ke depan. Misalkan kita memprediksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar apakah akan turun atau naik ya, kita bisa memprediksikan. Kita memprediksikan secara menggunakan quick count apakah seseorang sudah terpilih atau belum. Itu kita memprediksi walaupun sebenarnya belum selesai waktu pemilihannya. Jadi tujuannya kita sekarang yaitu kalau ada hubungan dan hubungan itu signifikan, mari kita memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Oke, jadi kita berusaha mencari garis yang terbaik. Bagaimana menentukan garis yang terbaik? Membentukkan garis yang terbaik itu ya seperti tadi, yaitu kita mencari nilai selisih dari nilai asli dan nilai prediksi. Jadi garis biru ini dikatakan garis prediksi, dan nilai selisih di setiap titik itu paling kecil. D1, D2, D3, simbol D di sini mengartikan difference atau selisih. Jadi titiknya itu nilai yang asli, faktual, dan garis biru adalah garis prediksi yang diperoleh dari garis regresi. Ini adalah bentuk yang sudah kita kenal ya di dalam garis lurus. Persamaan garis lurus ada kemiringan, slope atau gradient, lalu y-intercept ini adalah nilai b-nya atau titik potong pada sumbu y. Lalu kita lihat simbolnya di sini agak berubah dengan y aksen karena y aksen ini menyatakan garis prediksi, jadi kita perlu memberikan tanda aksen. Oke, rumus menentukan nilai A dan B adalah sebagai berikut. Kita perhatikan bahwa B itu sebenarnya adalah kemiringannya, slope-nya. Dan A itu adalah nilai C kalau di dalam persamaan garis lurus. Jadi dari mana nilai A dan B? Kita peroleh dari data yang kita dapat di persoalan yang kita hadapi. Jadi nilai X-nya apa, nilai Y-nya apa, lalu kita hitung. Oke, saya berikan contoh di sini. Ini contoh yang diperoleh dari masalah sebelumnya, yaitu tentang perusahaan yang memberikan jasa sewa ya, mobil. Jadi kita tinggal menghitung jumlah dari X, lalu kita menghitung jumlah Y, kita cari apa yang diminta ya, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, berarti dipangkatkan 2 dulu baru dijumlah, lalu ini dikali ya, sigma XY berarti X dikali Y, lalu dijumlahkan, lalu dibagi N dikali jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah X dipangkatkan 2. Begitu juga dengan B, Anda bisa lihat di dalam layar ini, pada layar untuk rumusnya. Setelah kita mendapatkan nilainya, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Lalu kita dapat dua nilai A dan B, kita masukkan ke persamaan. Jika kita sudah mendapatkan garis regresi sebagai garis prediksi, maka kita bisa bertanya. Misalkan di sini ditanyakan bagaimana kalau X-nya 15, nanti nilai Y-nya berapa?
Lalu kita tinggal hanya memasukkan saja, nanti dapat 1,986. Bagaimana kalau X-nya 40? Kita tinggal substitusi saja dan dapat nilai Y aksen atau nilai prediksi itu 4,636. Jadi ini adalah persamaan garis regresi. Kita boleh gambarkan persamaan garis regresi di dalam scatter plot. Kita gambar dulu titik-titiknya, lalu kita gambarkan garisnya. Line of best fit, jadi garis terbaik yang bisa digunakan untuk meramalkan ke depan. Anda sekali lagi diingatkan bahwa kita menghitung garis regresi jika korelasinya dihitung dan signifikan setelah kita melakukan uji hipotesis. Lalu kita tentukan persamaan regresi, lalu kita sajikan dalam bentuk diagram pencar seperti ini. Dan diingatkan bagi kita yang sekali lagi membuat diagram pencar untuk lebih jelas dalam menyajikan, menaruh keterangan pada diagram. Jadi ini ada hubungan linear positif, dan karena dia menanjak ya, gradiennya positif. Contoh yang selanjutnya bisa Anda perhatikan, nanti ini kita lihat nilai B-nya negatif, berarti nanti dia menurun karena gradiennya negatif, slope-nya negatif. Oke. Dan garis ini kita gunakan untuk peramalan. Nanti mungkin akan ditanyakan nilai X ke 30 bagaimana nilainya? Bagaimana kalau nilai X-nya 100? Dia akan mendekati berapa? Oke, demikian penjelasan mengenai garis regresi.